Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 4 November 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah jeritan dari kedalaman, berdasar dari bacaan Mazmur 130 ayat 1 dan 2. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan sungguh hati kami berlimpah sukacita kepadamu. Engkau yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi setiap kami, hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, tetapi kami tidak hanya berhenti mendengar, namun mampukan kami juga untuk melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang saat ini Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 130 ayat 1 dan 2 yang demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, masih ingatkah sahabat Petra semua tentang peristiwa pandemi COVID-19 dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 3, di mana peristiwa ini mengalami naik turun dalam kasus penyebarannya. Dalam berita ada kalanya disampaikan mengalami penurunan, tetapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama. Ketika diberikan sedikit kelonggaran, lalu terjadi lagi kenaikan kasus penyebaran COVID-19. Misalnya saja pada masa liburan. Apa yang menjadi penyebab melonjaknya kasus COVID-19 pada waktu itu? Salah satu penyebabnya adalah ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Banyak yang masih tidak memakai masker saat bepergian dan masih sering membuat kerumunan.
Ketidaktaatan pada peraturan akan menimbulkan akibat, tidak hanya bagi orang lain, akan tetapi juga bagi diri kita sendiri. Hal ini pula terjadi pada seseorang ketika tidak menaati perintah Tuhan. Pelanggaran akan membawa pada kesusahan dalam hidup kita. Kondisi akan bertambah buruk jika kita tidak segera keluar dari kehidupan yang dibelenggu dengan dosa tersebut. Hal inilah yang dirasakan oleh pemazmur saat ia menyadari telah berdosa di hadapan Allah. Ia menunjukkan betapa kelamnya kehidupan akibat perbuatan dosa, bagaikan hidup di jurang yang dalam. Penuh persoalan akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap Tuhan. Dalam jurang keputusasaan, pemazmur ini berteriak kepada Tuhan. Ia sungguh berseru, atau dalam tema kita, ia menjerit dari kedalaman kepada Tuhan, mengharap belas kasihan Tuhan. Apa yang ia serukan kepada Tuhan? Pertama, sahabat Petra yang terkasih, ia merasa terisolasi dan jauh dari Tuhan. Namun, dalam keadaan seperti itu, pemazmur justru dituntun dalam pengakuan akan dosanya. Lalu yang kedua, dalam situasi pengakuan akan dosanya ini, ia mengaku dan menyadari bahwa ia tidak akan dapat berseru dan berdiri di hadapan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat setiap kesalahan dan perbuatannya. Maka meskipun demikian, ia tetap berteriak, menjerit dari kedalaman hatinya bahwa ia tahu dan yakin Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun. Tuhan adalah pengampun yang sempurna. Ia meyakini bahwa tidak ada kesalahan apapun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Pemazmur percaya bahwa Tuhan menyediakan pengampunan sebesar-besarnya bagi banyak orang yang mau bertobat. Tuhan mau setiap orang berbalik dari dosanya dan kembali memiliki rasa takut akan Tuhan. Berdasarkan kepercayaan pemazmur kepada Tuhan, maka pemazmur mengajak umat Israel supaya tetap percaya meskipun seringkali jatuh dengan segala keinginan berdosa mereka. Melalui kesaksian pemazmur ini, pemazmur ingin menyatakan bahwa dalam segala kesukaran dan keputusasaan yang ditanggung oleh bangsa Israel, mereka seharusnya tetap setia kepada Tuhan, karena sifat Tuhan yang sangat penyayang dan pengampun. Setiap kali bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan mereka diampuni, maka mereka menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka dan mereka seharusnya mentaati serta menghormati Tuhan. Seruan atau jeritan dari dalam diri pemazmur ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk mengevaluasi hidup kita saat ini. Masihkah kita terbelenggu oleh berbagai macam dosa dalam hidup yang kita jalani? Sehingga dosa itu menjerat kita dalam hidup yang jauh dari kebenaran. Atau jangan-jangan sampai saat ini kita masih merasa bahwa hidup kita sudah baik dan tidak sadar kalau ternyata masih banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita diajak untuk menyadari. Sadarlah kalau kita ini manusia berdosa. Sering tidak taat akan segala perintah Tuhan, bahkan melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyadari, memohon pengampunan kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun akan segala dosa dan kesalahan kita.
Akan tetapi, kita juga harus berkomitmen untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita yakin hanya Tuhan yang mampu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan dengan demikian, maka hidup kita dipulihkan. Kita menikmati hidup penuh sukacita, merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepadanya. Ia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan yang telah kita perbuat. Dan doa merupakan sarana komunikasi yang terus terbuka bagi umatnya di dalam Kristus Yesus. Firman-Nya berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni serta membebaskan kita dari segala dosa kita. Dan yang kedua adalah, pandanglah Tuhan dan berserulah minta tolong kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk kita berharap di dalam kesukaran hidup yang sedang kita alami. Tanpa perkenaan daripada Tuhan, tidak ada satupun dapat kita lalui dengan cukup kuat. Tetapi jika kita terus-menerus berharap kepada Tuhan, maka di lorong gelap pasti akan ada cahaya terang, yaitu pengharapan yang datang daripada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita berefleksi dan memeriksa kembali diri kita. Sudahkah kita menyadari dan mengakui akan segala kelemahan dan keberdosaan kita? Maka mohonlah pengampunan kepadanya dan berkomitmen untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Setiap manusia membutuhkan pengampunan. Tuhan itu setia dan adil dalam segala perbuatannya. Segala perintahnya dapat dipercayai. Tunduklah dan setialah kepada Tuhan, maka kita akan mendapat rahmat, pengampunan daripadanya. Dan yang terakhir, berpengharapanlah selalu kepada Tuhan, karena meskipun dalam lorong kegelapan, pasti akan ada cahaya terang yang bersumber dari Tuhan. Selamat berefleksi, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur akan anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami atas keselamatan yang memulihkan kehidupan kami. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami setiap harinya dan tidak pernah henti-hentinya. Maka ajarkanlah kami untuk mampu menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan percaya akan kuasa-Mu yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Terlebih, mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mampukan kami untuk melawan setiap pencobaan-pencobaan dengan bersandar akan pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk mengakui dan menyadari, bahkan berkomitmen untuk memperbaharui hidup kami menjadi lebih baik. Tolonglah kami, ya Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari dengan segala aktivitas kami, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, sekolah, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan pada saat ini, pada hari ini, berkati kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari kami ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan mampu menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini
hanya di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini, tanggal 4 November 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.